Hey guys, akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, kita sekarang sudah sampai di Hanoi, ibu kota Vietnam yang penuh sejarah dan budaya. Kota yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun ini terkenal dengan suasana khasnya, perpaduan antara bangunan kolonial Prancis, danau yang tenang, jalanan tua yang dipadati motor dari segala arah, sampai kulinernya yang menggoda. Yang membuat perjalanan kali ini spesial adalah aku berangkat dari Mong Kai, sebuah kota perbatasan yang langsung berbatasan dengan Tiongkok. Dari kota kecil yang tenang dan slow living ini, aku menempuh perjalanan selama 4 jam menuju Hanoi, jantungnya Vietnam, di mana semua denyut kehidupan, tradisi, dan modernitas bertemu. Ya udah, daripada penasaran, yuk ikuti aku jelajahi Hanoi. Ini kita udah sampai Hanoi ya. Aku udah sampai di penginapan yang aku pesan di Airbnb. Ini di distrik Hai Ba Trung, kota Hanoi. Dan ini pemilik Airbnb-nya lagi mengecek kamarnya udah selesai dibersihkan apa belum nih. Nah, ini kamarnya cukup bagus ya dan spacious banget. Ini sebenarnya bisa buat 2 atau 3 orang. Yuk kita mulai tur di kamarnya. Ini lebih mirip one bedroom apartment. Ada ruang tamunya di sini. Terus ada meja makan juga, lengkap dengan peralatan makannya. Ada dikasih dispenser dengan air. Di sini ada kitchennya juga, ada dapur ya, lengkap dengan microwave. Ini ada kompor listrik juga. Dan ada kulkas juga. Dan ini kamar tidurnya di sini. Ada mesin cuci, bisa cuci baju. Kebetulan aku mau laundry juga, mau cuci beberapa baju. Nah, kamar tidurnya dengan king size bed. Ada meja kerja juga. Ada tempat buat setrika juga. Dan ini kamar mandinya. Oh, ada bathtub. Ini tarif Airbnb-nya cukup terjangkau. Untuk 3 malam, aku bayar 1,5 juta rupiah. Jadi per malamnya cuma 500 ribu rupiah. Dan ini lokasinya cukup oke lah. Enggak terlalu jauh dari beberapa area turistik. Naik Grab mungkin 10 menit doang. Ada beberapa tempat yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Oke, sekarang aku istirahat sebentar. Nanti aku ajak kalian buat jalan-jalan di kota Hanoi. Oke, sekarang aku mau kulineran dulu. Sekarang udah jam 4 sore, tapi aku belum makan siang. Waktu Vietnam tuh sama dengan waktu Indonesia bagian barat. Dan ini aku mau naik Grab. Jarak dari Airbnb aku ke restorannya 2 km. Naik Grab 21.000 Vietnam dong. Banyak banget sepeda motor di Hanoi ya. Sorry. Ini udah lama banget nggak naik ojek. Seru juga. Begitu sampai di Hanoi, hal pertama yang langsung terasa adalah atmosfernya yang ramai, padat, dan hidup. Jalanan dipenuhi motor dengan klakson yang saling bersahut-sahutan seolah jadi musik latar khas kota ini. Mungkin terlihat semrawut, tapi ada ritme tersendiri yang membuat semuanya tetap berjalan lancar. Ada semacam harmoni tak tertulis antara manusia, kendaraan, dan ruang kota. Semrawut iya, tapi ada sesuatu yang bikin kita lama-lama jadi terbiasa dan justru menikmatinya. Di balik keramaian itu, aku bisa merasakan jelas geliat ekonomi kota dengan populasi sekitar 8,8 juta jiwa ini. Warung makan yang selalu penuh, pedagang kaki lima dengan jualannya yang beragam, toko-toko kecil di gang sempit, hingga kafe modern yang dipadati anak muda.
Nah, kita udah sampai tempat makannya, namanya Bun Cha Dak Kim, sebuah warung yang menjual rice noodle, mie beras khas Vietnam dengan daging babi panggang. Dan rumah makan ini menjadi rumah makan pilihan Michelin Guide. Di atas ada AC katanya. Kalau di bawah sini duduk di emperan gini. Nah, ini dia namanya Bun Cha. Jadi ini ada sup dengan daging babi yang dipanggang gitu ya. Dan ini ada daging babi juga yang dibungkus dengan nori. Supnya sepertinya tambahin pickles gitu, seperti acar. Kelihatan kayak ada acar wortel gitu. Dan makannya pakai bihun seperti ini. Untuk satu porsi ini harganya 70.000 Vietnam dong. Dan aku pesan spring rolls satu. Ini isinya daging babi juga, dibungkus pakai kulit tahu. Satu roll harganya 25.000 Vietnam dong. Aku nggak tahu nih cara makannya, aku ikut orang aja di samping aku. Mereka tambahin dulu ini bawang putih dan cabai. Setelah itu baru tambahin nih bihunnya dalam. Supnya ini flavorful banget, gurih, asin, manis, sedikit asam. Aku tambahin cabai rawit, jadi ada sedikit pedasnya juga. Suara. Terus disediain sayur satu baskom kayak gini. Ini kayak ada daun mint gitu. Harusnya biar menambah kesegarannya, biar nggak enek makannya. Soalnya dagingnya cukup banyak kan. Selain itu dia ada daun selada juga. Ini bihunnya kelihatan menggumpal kayak gini, tapi begitu dimasukin ke dalam kuahnya, jadi nggak menggumpal ya. Ini kayak gohyong sih, kita cobain ya. Ini lumayan enak, cuma bagi aku agak tawar ya, terlalu tawar rasanya. Tapi enak. Di Vietnam setiap hari makan rice noodle seperti ini. Aneka bihun, kway teow, dan teman-temannya. Ini dagingnya juga empuk banget. Terus ini kayak ada bakso yang dipanggang gitu juga. Nah, sekarang aku lagi di area kota tua Hanoi yang juga dikenal sebagai 36 Streets atau 36 jalanan. Meskipun namanya demikian, pada zaman dulu area kota tua ini terdiri dari lebih 50 jalanan. Dan setiap jalanannya merupakan tempat berkumpulnya pengrajin dengan keahlian yang sama atau pedagang yang mendagangkan barang yang sama. Misalnya, jalan ini namanya Hang Quat. Quat artinya kipas dalam bahasa Vietnam. Jadi pada zaman dulu, satu jalanan ini semuanya menjual kipas. Kipas tradisional, kipas anyaman ya. Tapi sekarang sudah berubah. Sudah nggak ada yang menjual kipas di sini. Area ini sudah mulai berkembang sejak sekitar 1000 tahun yang lalu. Tetapi pada saat Prancis menjajah Vietnam,
mulai pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, area ini banyak yang diubah, termasuk bangunannya. Bangunan aslinya sudah diubah sedemikian rupa. Oh, di sini ada sekolah. Para murid-murid baru pulang sekolah nih. Sepeda motornya luar biasa. Tapi satu hal, sepeda motor di sini nggak terlalu ugal-ugalan sebenarnya ya. Meskipun banyak, kelihatannya kurang teratur, tapi nggak terlalu ugal-ugalan. Nah ini aku mau cobain potong rambut di salah satu barbershop yang ada di Hanoi. Namanya Hanoi Fresh Cut. Biasanya kalau mengunjungi sebuah negara, aku suka nyobain barbershop setempat ya. Dan ini kebetulan rambut aku juga udah panjang banget. Oke, let's go. Tarif sekali potong rambut di barbershop yang satu ini adalah 250.000 Vietnam dong. Awalnya aku cuma mau potong rambut doang. Lalu ditawarin lagi head and face massage dengan tambahan biaya 50.000 Vietnam dong. Ternyata aku malah dikasih tiket ke surga selama 10 menit. Kepala aku digaruk-garuk dengan sebuah alat yang terbuat dari kawat lentur gitu. Sensasi getarannya meresap sampai ke dalam. Kayak bisa nyampai ke otot-otot dalam di sekitar kepala yang biasanya nggak bisa kita pijat sendiri. Aku cuma bisa merem dan pasrah menikmati kenikmatan itu. And how would you like your hairstyle today? I would like medium fade. Medium fade. Yeah, but please make it shorter. What's your name, brother? Rudy. Rudy. Yeah, my name is Antonio. Antonio. Nice to meet you. Nice to meet you. And where do you from, Rudy? I'm from Indonesia. Where you know my son, bro? From the Google Maps. Google Maps. Gimana nih hasilnya? Bagus nggak? Aku sih suka dengan potongan rambutnya ya. Cuma tadi pakai wax, jadinya kelihatan kurang natural. Tapi oke lah, sebuah pengalaman baru lagi. Potong rambut di negara yang berbeda. Sekarang udah malam nih, udah jam 7 malam. Kita masih di area kota tuanya. Ini pho dengan daging ayam. Wangi banget. Minyak ayamnya wangi banget ya. Ini aku pakai daging paha dan daging dada ayam. Satu mangkok ini harganya 90.000 Vietnam dong. Terus ini aku pesan yang kering ya. Ada juga yang berkuah, tapi aku lagi pengen makan yang kering. Di Vietnam sini tiap hari makan pho. Rice noodle. Terus nih bagian bawahnya, ya mungkin kayak pakai saus kecap gitu ya. Wangi banget, sedap ya. Aroma minyak ayamnya. Terus dia pakai bawang goreng juga. Ini pho yang ini bentuknya seperti kue tiaw, tapi nggak selebar kue tiaw dia. Kita tambahin sambal. Cobain yang sambalnya seperti apa. Sambalnya asin pedas. Lumayan pedas nih. Mantap. Terus ada kacang juga di dalamnya, kacang tanah. Aku tambahin merica sedikit. Tambahin kuahnya sedikit juga.
Ini daging ayamnya melimpah ruah ya. Satu mangkuk ini cukup pricey. Kalau dirupiahkan sekitar 60.000 rupiah ya. Tapi daging ayamnya banyak. Terus ini acar bawang putih kayaknya. Rumah makan ini juga salah satu rumah makan yang masuk dalam daftar Michelin Guide di Hanoi. Yang aku suka dari makanan Vietnam, dia lebih light gitu, nggak terlalu berminyak. Good morning, masih dari Hanoi. Ini hari kedua aku di Hanoi. Sekarang jam setengah 10 pagi udah mulai rame dengan pasukan sepeda motor. Sekarang aku mau sarapan dulu, tempatnya nggak jauh dari tempat aku menginap. Cuaca hari ini masih oke lah, sekitar 31 derajat Celcius ya, suhu tertingginya. Nah, ini namanya banh mi, roti khas Prancis, baguette dengan isian daging dan sayur-sayuran. Ini sebenarnya bukan makanan asli Vietnam, tetapi mendapat pengaruh dari Prancis. Karena dalam sejarahnya, Vietnam pernah dijajah oleh Prancis selama hampir 100 tahun. Ini salah satu toko banh mi yang terkenal di Hanoi. Kedengaran nggak? Crustnya garing banget. Ini bagian luarnya garing banget ya, dalamnya lembut. Ini ada isian daging, abon, ada aneka sayur juga, ada timun. Tadi rotinya juga diolesi dengan mentega. Di sini ada dikasih sausnya juga ya. Terus ini nggak ada garam ya. Ini kan bisa lihat lapisan luarnya, crustnya ini garing banget. Oh ya, tadi satu banh mi harganya 40.000 Vietnam dong, sekitar 20 ribuan rupiah lah. Kalau datang ke Vietnam, wajib cobain ini. Ini adalah sebuah tempat yang sangat ikonik di Hanoi, sebuah danau namanya Danau Hoan Kiem, yang artinya Danau Pengembalian Pedang. Ada sebuah legenda di balik pemberian nama danau ini. Ceritanya bermula pada awal abad ke-15, pada saat tentara dinasti Ming Tiongkok datang menginvasi Vietnam dan menguasai Vietnam secara militer selama kurang lebih 20 tahun. Pada saat itu ada seorang pemuda bernama Le Loi yang melakukan perlawanan terhadap dinasti Ming. Tetapi setelah melakukan perlawanan berkali-kali, ia tetap gagal. Hingga suatu kali ia datang ke tepi danau ini, memancing, dan tiba-tiba seekor kura-kura raksasa muncul ke permukaan air. Kura-kura itu membawa sebilah pedang yang berkilauan di mulutnya dan menyerahkannya kepada Le Loi. Le Loi percaya bahwa ini adalah sebuah pedang yang dititipkan oleh dewa kepada dirinya untuk melawan pasukan dinasti Ming. Setelah menerima pedang itu, Le Loi berhasil mengusir pasukan dinasti Ming dari Vietnam. Lalu Le Loi menjadi kaisar pertama dinasti Le Vietnam dengan gelar Kaisar Le Thai To. Nah, setelah menjadi kaisar, ia kembali lagi ke danau ini dan mengembalikan pedangnya kepada sang kura-kura. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Kaisar Le Thai To memberikan danau ini nama Hoan Kiem, yaitu Danau Pengembalian Pedang.
Pada belasan tahun lalu, masyarakat Hanoi digemparkan dengan munculnya seekor kura-kura raksasa di atas danau ini. Mereka percaya bahwa kura-kura raksasa tersebut merupakan keturunan langsung dari kura-kura yang diceritakan dalam legenda. Hingga akhirnya kura-kura tersebut mati dan tubuhnya diawetkan sampai sekarang. Dan disimpan di dalam kuil di tengah danau tersebut ya. Taman ini sekarang menjadi pusat budaya sekaligus jantung dari kota Hanoi. Setiap harinya banyak sekali warga Hanoi yang datang beraktivitas di sekitar danau. Tempat ini cukup nyaman ya. Di tepi danaunya, sekeliling danaunya sekarang dijadikan taman. Banyak pepohonan juga, rindang. Ini sekarang kita ngopi dulu di salah satu kedai kopi legend di Hanoi. Sudah ada sejak tahun 1946, Cafe Giang. Kecium aroma kopi. Cheers. Ini namanya egg coffee atau dalam bahasa Vietnam disebut sebagai cafe trung, kopi dengan campuran kuning telur dan susu kental manis yang dikocok sehingga menjadi krim seperti ini. Kelihatan creamy banget dan warnanya kekuningan. Sesuai dengan nama kafenya, Cafe Giang, egg coffee ini pertama kali diciptakan oleh seseorang bernama Giang pada tahun 1946. Nah, pada saat itu Vietnam sedang dilanda perang dan dijajah oleh berbagai negara, sehingga susu merupakan sesuatu yang sangat langka pada saat itu. Sedangkan pada saat itu banyak sekali pelanggan Giang yang ingin minum kopi dengan cita rasa yang creamy, manis, yang ditambah dengan susu ya. Tapi pada saat itu susu sangat langka, sehingga tercetuslah ide untuk menggunakan kuning telur dan susu kental manis. Kedua bahan ini dicampur, dikocok, sehingga menjadi creamy seperti ini. Dan di luar dugaan, rasanya sangat enak. Dan sejak saat itu, egg coffee menjadi populer di Vietnam. Lalu Giang juga membuka kafe pertamanya di Hanoi pada tahun 1946. Sekarang kafe ini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Sebelumnya di kota perbatasan Tiongkok-Vietnam, tepatnya di kota Mong Chai, aku sudah pernah cobain ini. Kemarin aku cobain yang panas, kali ini aku mau cobain yang dingin. Creamy banget. Kita makan dulu bagian atasnya, minum krimnya, manis, terus bagian bawahnya kopi, pahit, pahit manis kehidupan, semuanya bercampur aduk dalam secangkir kopi. Di Vietnam sini banyak banget coffee shop ya. Vietnam juga merupakan salah satu eksportir kopi terbesar di dunia. Kalau nggak salah terbesar kedua setelah Brazil. Tapi kopi yang mereka ekspor tuh kebanyakan kopi jenis Robusta. Nah ini sekarang kita lanjut makan. Hari ini kita jalan makan terus ya. Ramai banget. Ini nama warungnya Suayen, menjual beras ketan dengan aneka topping. Sekarang jam 12, jam makan siang, cukup ramai di sini.
Makan, ini namanya soy, hidangan nasi ketan dengan aneka topping yang savory, yang gurih. Toppingnya kita bisa pilih sendiri ya. Ini aku pakai pork belly, babi panggang, terus pakai ayam dengan jamur. Ini nasi ketannya ada nasi ketan yang putih yang biasa aja. Terus ada nasi ketan dengan kunyit yang kuning kayak gini. Aku pesannya yang pakai kunyit ya. Satu porsi ini harganya 77.000 Vietnam dong. 50 ribuan rupiah. Wangi ya. Terus dia ada kasih acar timun juga. Mari kita makan. Ini kelihatannya nasi ketannya agak jemek gitu ya. Ini nasi ketannya sepertinya ada campuran talas. Lumayan enak. Terus di atasnya dia ada kasih irisan daun jeruk juga. Iya benar, irisan daun jeruk. Oh, ini bukan talas. Tapi dia pakai kentang. Kayak mashed potato gitu. Campuran nasi ketan dengan mashed potato. Ini cukup heavy ya, karena campuran beras ketan dengan mashed potato. Jadi dengan makan acarnya ini, jadi bisa mengurangi rasa enaknya gitu. Ini disediain sambal juga, sambal Vietnam. Dan ini aku pesan iced tea. Satu gelas ini 5.000 Vietnam dong atau setara dengan 3.000 rupiah ya. Nah, sekarang kita akan mengunjungi sebuah situs bersejarah dan budaya terpenting di Hanoi, yaitu Van Nieuw, atau secara harfiah artinya kuil sastra. Nah, tempat ini adalah tempat penghormatan kepada Confucius, sekaligus institusi pendidikan tertinggi di Vietnam pada zaman kuno. Van Nieuw dibangun pada tahun 1070. Awalnya kuil ini didedikasikan untuk Confucius dan para muridnya. 6 tahun kemudian berdirilah Quoc Tu Giam yang dikenal sebagai universitas pertama di era kuno Vietnam. Setelah berjalan melewati gerbang utama, kita akan melewati 5 halaman yang masing-masing melambangkan tahapan menuju ilmu pengetahuan. Salah satu yang paling ikonik adalah Kue Van Kak, sebuah pavilion kecil dengan arsitektur indah yang merupakan simbol dari bintang literasi dan pencerahan. Menariknya, pavilion ini sekarang menjadi logo resmi kota Hanoi. Van Nieuw tidak lagi berfungsi sebagai universitas atau tempat ujian kerajaan, tapi perannya tetap besar bagi masyarakat Vietnam. Kini, Van Nieuw menjadi situs bersejarah dan destinasi wisata utama di Hanoi. Lebih dari itu, ia adalah fondasi dan akar kota ini. Nah, ini bagian ketiga atau halaman ketiga. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah kolam yang dikenal sebagai kolam cahaya surgawi. Dan kolam ini dikelilingi atau diapit oleh sejumlah prasasti. Totalnya ada 82 prasasti yang mencatat nama-nama para sarjana yang berhasil lulus ujian pada zaman dulu. Karena prasasti inilah, Van Nieuw atau Kuil Confucius Hanoi masuk menjadi situs warisan dunia UNESCO.
Kalau kita lihat nih prasastinya, di bawahnya ada seekor penyu ya. Ini nggak asing bagi aku, sangat familiar, karena sering banget ditemui di kuil-kuil yang ada di Tiongkok. Kalau di Tiongkok, penyu atau kura-kura dengan prasasti di atasnya dikenal sebagai Pisi, salah satu dari 9 putra naga yang juga merupakan binatang mitos di Tiongkok. Depan sana sudah bagian utama dari kuil Van Miao. Di depan sana itu terdapat altar Konfusius atau tempat penghormatan terhadap Konfusius. Sí, yo digo que es tuyo, ¿no? Porque se tengo el móvil de alguien, vamos. Kalau kita bicara tentang budaya Vietnam, sulit rasanya untuk tidak menyebut Konfusianisme. Ajaran yang lahir di Tiongkok lebih dari 2000 tahun yang lalu ini masuk ke Vietnam pada masa kekuasaan Tiongkok di Vietnam yang berlangsung sejak abad kedua sebelum Masehi hingga tahun 939 Masehi. Awalnya, ia merupakan alat yang digunakan dinasti kuno Tiongkok untuk mengonsolidasi kekuasaannya di Vietnam. Tapi seiring waktu, Konfusianisme malah menjadi bagian dari jati diri bangsa Vietnam. Setelah Vietnam berhasil terlepas dari dominasi Tiongkok pada abad ke-10, ajaran Konfusianisme tetap bertahan. Bahkan mulai abad ke-11, ketika dinasti Li berkuasa, Konfusianisme dijadikan dasar pendidikan dan pemerintahan. Para pejabat kerajaan direkrut lewat ujian kenegaraan yang isinya berpusat pada kitab-kitab klasik Konfusius. Dengan cara ini, Vietnam membangun birokrat yang terdidik dan melahirkan banyak cendekiawan serta pejabat penting. Tapi pengaruh Konfusianisme tidak berhenti di lingkaran istana. Dalam kehidupan sehari-hari, ajarannya membentuk nilai-nilai dasar masyarakat Vietnam, seperti bakti kepada orang tua, rasa hormat kepada guru, pentingnya keluarga, dan tata krama dalam hubungan sosial. Meskipun di era modern, Vietnam adalah negara dengan pengaruh sosialisme, jejak Konfusianisme masih terasa jelas. Dari cara orang Vietnam menjunjung tinggi keluarga, sikap hormat kepada senior, hingga obsesi pada prestasi akademik. Semuanya adalah warisan panjang dari ajaran Konfusius. Ada satu fun fact mengenai Van Miao atau kuil Konfusius ini. Setiap musim ujian, para murid-murid dan orang tua murid akan beramai-ramai datang ke sini untuk memohon nilai ujian yang bagus kepada Konfusius. Jadi setiap musim ujian di sini bakal ramai banget. Ini lalu lintas Vietnam luar biasa ya. Tapi seru nih, seru. Ramai banget. Ini kayaknya jam pulang sekolah anak-anak. Makanya ramai banget. Pada sore itu, aku juga sempat melewati sebuah jembatan tua di Hanoi yang membentang di atas Sungai Merah. Ia juga merupakan jembatan baja pertama yang pernah dibangun di Hanoi, yaitu Jembatan Long Bien. Jembatan Long Bien dibangun oleh Prancis pada akhir abad ke-19 semasa penjajahannya di Vietnam. Desainnya yang unik seperti rangkaian besi tua ini merupakan ciri khas jembatan abad ke-19. Panjangnya sekitar 2,4 km dan yang membuatnya spesial adalah jalur kereta api di tengah dengan 2 jalur untuk pengendara motor dan pejalan kaki di kedua sisinya. Pada zamannya, jembatan ini adalah simbol kekuatan kolonial Prancis dan modernisasi Vietnam. Jembatan ini menjadi target bom Amerika yang sangat vital di era Perang Vietnam. Ia dibom berkali-kali dan dibangun kembali berkali-kali. Ketahanan jembatan ini menjadi simbol ketangguhan rakyat Vietnam. Nah, ini dia sebuah spot yang sangat terkenal di Hanoi, namanya Train Street.
Di sini ada rel kereta api, jalur kereta, lalu di kedua sisinya dihimpit oleh bangunan. Pas keretanya lewat, di kiri dan kanannya cuma tersisa sekitar mungkin 30 cm ya. Dan sekarang sudah dipenuhi dengan coffee shop. Awalnya cuma ada satu coffee shop di sini. Lalu karena tiba-tiba jadi viral, jadi rame, sekarang di kedua sisinya penuh dengan coffee shop. Seperti gini aja bisa jadi objek wisata yang viral ya. Memang sebuah tempat yang sederhana, kalau dikembangkan secara baik, bisa menjadi sebuah objek wisata dan membawa manfaat ekonomi bagi warga setempat. Ini salah satu contohnya. Sekarang jam 6 lewat di malam hari, sudah mulai rame ya. Orang-orang sedang menunggu keretanya lewat. Karena nanti keretanya bakal lewat di sini sekitar jam 7 lewat seperempat malam. Kalau weekdays dari Senin sampai Jumat, keretanya cuma lewat pas malam hari. Kalau pas weekend, Sabtu Minggu, mulai dari pagi-pagi sudah ada kereta yang lewat di sini. Kopi avocado ya. Satu gelas ini 70.000 Vietnam dong. Itu orang-orang pada taruhin tutup botol di atas rel keretanya. Aku ikutan. Nanti pas keretanya lewat, udah datang. Deket banget ke keretanya. Ini mau cari tutup botolnya di mana nih? Kok nggak kelihatan? Nah, ketemu juga akhirnya tutup botolnya udah gepeng seperti ini. Kenang-kenangan dari Hanoi. Tadi rasanya cukup seru ya. Keretanya tuh deket banget loh. Dan lumayan cepet kan. Oke, jadi segitu dulu buat vlog kali ini dari Hanoi. Semoga kalian menikmatinya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya masih dari Hanoi, Vietnam. See you. Bye.